Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haifah Syada Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara kerja routing statik. Tapi sebelumnya, apa sih routing statik itu? Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengolah jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik itu ada dua. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua ada pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang cara kerja routing statik. Di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja ya kita masuk ke prakteknya. Nah, yang pertama kita membuat skemanya terlebih dahulu. Yang pertama kita membuat router ya. Router taruh di sini. Sejumlah 3 buah router. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita membutuhkan server sejumlah 2. Taruh di sini ya. 1, lalu 2. Setelah itu, kita membutuhkan PC sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Nah, kita ubah dulu ini nama routernya. Ini router 3. Router 1. Dan ini router 2. Nah, routernya sudah diubah namanya ya. Setelah itu, kita setting soketnya terlebih dahulu dari masing-masing router ini. Kita setting soket pada router 3. Nah, ini sebelumnya kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita tambahkan di sini. Setelah ditambahkan di sini, kita silang dulu. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada router 1. Seperti tadi, kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita tambahkan di sini. Kita nonaktifkan dulu, lalu tambahkan lagi di sini. Nah, setelah semua sudah ditambahkan, lalu langkah selanjutnya adalah kita hubungkan router ke router dengan menggunakan kabel ini. Nah, kita hubungkan dari router 1 menggunakan serial 010 ke router 3. Serial 010. Setelah itu kita hubungkan dari router 3 menggunakan serial 011 ke router 2 menggunakan serial 011 supaya sama ya. Selanjutnya kita hubungkan ke router 2 ke router 1 menggunakan serial 010 ke serial 011 sama, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita hubungkan server ke router dengan menggunakan kabel cross. Kita hubungkan di Gigabyte Ethernet 000. Setelah itu, yang satunya kita hubungkan Gigabyte Ethernet 001. Lalu kita lakukan hal yang sama ke PC router
PC dan router dengan menggunakan kabel cross. PC 2 ke router ya. Lalu PC 3 ke router. Nah, lalu kita setting satu persatu. Kita setting mulai dari router 3. Gigabyte Ethernet 000 kita setting menjadi 333.333.333.3 karena ini adalah router 3 jadi belakangnya kasih 3. Lalu subnet maxnya 255.255.255.0. lalu kita on kan port statusnya. Setelah itu kita ubah serial 010. Kita on kan dulu, lalu kita ubah menjadi 13.13.13.3. Setelah itu kita ubah 255.255.255.0. Setelah itu kita ubah yang gigabyte 001. Kita on kan dulu, lalu kita ubah menjadi 43.43.43.3. Setelah itu kita ubah 255.255.0. Lalu kita ubah yang serial 011. Kita on kan dulu, lalu di sini kita isi IP-nya 23.23.23.3. lalu kita ubah menjadi 255.255.255.0. Dah, selanjutnya kita ke router 2. Kita ubah juga yang gigabyte Ethernet 000. Kita on kan dulu, lalu kita isi 192.168.1.254. Lalu kita ganti nolnya ini menjadi 128. Setelah itu kita setting yang serial 010. Kita on kan dulu port statusnya, lalu kita isi IP-nya menjadi 23.23.23.2. Lalu kita ganti 255.255.255.0. Setelah itu kita setting serial 011-nya. Kita on kan dulu, lalu kita setting IP-nya 12.12.12.2. lalu kita ganti subnet maxnya menjadi 255.255.255.0. lalu kita silang. Setelah itu kita ganti ke router 1. Kita setting yang gigabyte Ethernet 000. Kita on kan dulu, lalu kita isi IP-nya menjadi 192.168.1.62.
Setelah itu kita ubah nolnya ini menjadi 192. Setelah itu kita setting yang gigabyte Ethernet 001. Kita on kan. Lalu kita isi IP-nya menjadi 192.168.1.1.126. Lalu kita setting yang serial 010. Ini ya, kita on kan. Lalu IP-nya kita isi 13.13.13.1. Setelah itu kita ganti 255.255.0. Setelah itu kita rubah serial serial 011. Kita on kan. IP-nya kita ganti 12.12.12.1. Lalu subnet max-nya kita ganti 255.255.255.0. Nah, sudah kita silang. Lalu lanjut ke PC 1. PC 1 ini kita ubah IP-nya, desktop, IP configuration, lalu kita isi 192.168.1.1. Lalu kita ubah nolnya ini menjadi 192. Setelah itu gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.62. Lanjut ke PC 2. Kita setting 192.168.1.65. Setelah itu subnet max-nya kita ubah menjadi 192. Lalu gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.1.126. Lanjut ke PC 3. IP-nya kita isi 192.168.1.253. Setelah itu kita ubah subnet max-nya menjadi 128. Lalu gateway-nya juga kita ubah menjadi 192.168.1.254. Setelah itu kita ubah server satunya, desktop IP, kita ganti menjadi 33.33.33.1. Lalu subnet max-nya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Setelah itu gateway-nya kita ganti juga menjadi 33.33.33.3. Setelah itu server 2 kita ganti menjadi 43.43.43.0.
1. Setelah itu IP-nya kita ganti menjadi 255.255. Ulangi ya, kita ganti menjadi 43.43.43.1. Setelah itu kita ganti subnet max-nya menjadi 255.255.0. Setelah itu kita ganti gateway-nya menjadi 43.43.43.3. Nah, setelah itu kita rubah routing statiknya dengan mengacu pada tabel ini. Kita isi mulai dari router 3 terlebih dahulu ya. Kita isi statiknya dengan menggunakan tabel ini tadi. Networknya kita isi 192.168.1.0. Setelah itu max-nya .255 .0. Setelah itu next hop-nya kita isi 12.12.12.1. Kita cocokkan dulu. Kita taruh di sebelahnya gini ya supaya kelihatan, jadi enak. Nah, kalau sudah, kita pencet add. Lalu yang kedua, yaitu kita rubah menjadi 128. Lalu kita ubah 128. Lalu kita ubah menjadi 23.23.23.2. Setelah itu kita add. Lalu kita ganti yang router 2. Statik kita isi menjadi 168.1.0. Setelah itu 255.255.128. Setelah itu 12.12.12.1. Lalu kita pencet add. Setelah itu yang kedua ini kita rubah menjadi 33.33.33.0. Lalu ini kita rubah juga menjadi 0. Setelah itu yang next hop-nya juga kita ubah menjadi
23.23.3. Lalu kita pencet add. Setelah itu kita rubah lagi yang ketiga, 43.43.0. Yang ini tetap, yang ini juga sama, tetap. Kita pencet add. Nah, setelah itu kita rubah yang di router 1. Static. Networknya kita ganti menjadi ini ya, 192.168.1.128. Lalu yang ini juga sesuaikan ya dengan tabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita add. Lalu kita yang kedua, kita ganti juga. Ini menjadi 33.33.33.0. Setelah itu kita rubah yang ini menjadi 0. Lalu yang ini juga kita rubah menjadi 13.13.13.3. Lalu kita add. Setelah itu yang ketiga kita rubah menjadi 43.43.43.0. Setelah itu ini tetap dan ini juga tetap. Lalu kita klik add. Nah, kalau sudah, kita silang. Nah, lalu kita coba jalankan menggunakan mode simulation. Kita pencet ya simulation. Lalu kita coba jalankan. Yang pertama, kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba jalankan. Nah, PC 1 mengirim ke router 1. Setelah itu, router 1 mengirimkan ke PC 2. Dan PC 2 mengirimkan lagi ke router 1. Lalu, router 1 kembali ke PC 2. Dan statusnya ini adalah sukses. Kita delete. Selanjutnya, kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita play. PC 1 mengirimkan ke router 1, sedangkan router 1 mengirimkan ke router 3. Lalu router 3 mengirimkan ke server 1. Server 1 dikirimkan lagi ke router 3. Dan hasilnya adalah silang. Tandanya apa? Karena gateway yang dituju pada PC 1 tadi tidak tersedia sehingga tujuannya tidak sesuai dan prosesnya gagal. Gitu. Jadi statusnya adalah failed. Lalu kita delete. Selanjutnya kita coba kirimkan dari PC 1 ke server 2. Lalu kita jalankan. PC 1 mengirimkan ke router 1, setelah itu router 1 mengirimkan ke router 3 dan router 3 mengirimkan ke server 1, ke server 2, maaf. Lalu server 2 mengirimkan kembali ke router 3 dan sukses.
kita delete. Setelah itu kita coba dari PC 3 ke PC 1. Kita apply. PC 3 mengirimkan ke router 2 dan router 3 ini berhenti di router 3 dan silang ya. Kenapa? Karena di router 3 ini ada masalah. Karena tabel routing ini tidak terbentuk dan prosesnya gagal. Statusnya adalah violet. Seperti itu. Kita delete. Selanjutnya kita kirimkan dari PC 3 ke PC 2. Lalu coba kita jalankan PC 3 ke router 2, setelah itu router 2 ke router 3 dan router 3 kembali lagi ke router 2. Setelah itu router 2 dikembalikan ke PC 3 dan hasilnya adalah sukses. Setelah itu kita delete. Lanjut selanjutnya yaitu dari PC 3 ini ke server 1. Kita play. Nah, router 2 ke router 1. Setelah itu router 1 ke router 3. Setelah itu router 3 ke server 1. Server 1 kembali lagi ke router 3. Kembali lagi ke router 2. Lalu kembali lagi ke PC 3 dan hasilnya sukses. Selanjutnya kita delete dan kita coba kirimkan dari PC 3 ke server 2. Kita play. Nah, berjalan dengan lancar. Router 1 ke router 3 juga lancar. Router 3 ke server 2 juga lancar. Setelah itu server 2 dikembalikan lagi ke router 3. Lalu router 3 kembali lagi ke router 2. Setelah itu dikirimkan lagi ke PC 3 dan hasilnya sukses. Setelah itu kita delete. Lanjut. Kita coba kirimkan dari server 1 ke server 2. Kita apply. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2, dan server 2 kembali lagi ke router 3, dan router 3 dikembalikan lagi ke server 1, dan hasilnya sukses. Seperti itu teman-teman. Lalu kita delete. Setelah itu kita coba dari server 1 ke PC 1. Kita play. Server 1. Nah, ini silang. Kenapa silang? Karena router 3 ini tidak punya routing untuk menghubungi router 1. Jadi, paket yang dijalankan tadi gagal dan statusnya adalah violet. Delete. Selanjutnya yaitu yang terakhir, server 1 ke PC 3. Kita play. Berjalan dengan lancar. Setelah itu router 3 ke router 2, router 2 ke router 2 ke PC 3, lalu PC 3 mengirimkan lagi ke router 2 dan router 2 mengirimkan ke router 1. Setelah itu router 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan kembali ke server 1 dan hasilnya adalah sukses, berhasil. Selanjutnya kita delete. Nah, setelah itu kita akan melakukan tracking. Tapi sebelumnya kita close dulu yang mode simulation tadi, kita ganti ke mode real time. Nah, di situ soalnya akan membuat simulasi pada poin ketiga. Poin ketiga itu adalah dari PC 1 ke server 1.
Nah, kita klik PC1, lalu command prompt, setelah itu kita ketik tracker alamat tujuannya server 1 kan tadi 43.43.43 titik, sebentar saya nggak hafal, kita coba lihat. Oh, titik 1, lanjut, titik 1, setelah itu kita lihat prosesnya. Nah, kalau seperti ini berarti yang pertama ini, nah, kalau request timeout berarti gagal. Jadi paket yang dikirimkan atau tracking yang dibuat tadi itu gagal. Jadi ada tulisannya request timeout seperti itu. Oke, kita close. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifa Syadadila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.